Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat, dan salam-salam kebaikan yang lainnya yang insya Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam hukum pidana mengenai apa itu yang disebut sebagai penghinaan atau dalam istilah lain disebut juga sebagai defamation dan kritik, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiranto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2020, gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan materi ini, apa sih yang menjadi landasan kenapa topik ini menjadi penting kita bahas. Yang pertama, dalam kapasitas kita baik sebagai akademisi maupun sebagai masyarakat secara umum, kita perlu memahami bahwa memang pendapat, kritik, ekspresi itu sebetulnya telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tegas di sana bahwa kita boleh untuk mengeluarkan pendapat, berpikir, menyampaikan ekspresi dan sebagainya. Tetapi ketika itu tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai apa itu kritik, apa itu pendapat secara tepat, maka ancamannya adalah pidana. Itu mengapa ini penting, gitu ya. Jadi langsung saja nanti kita akan mencari penjelasannya seperti apa dua konsep ini dan kemudian perbedaannya juga seperti apa. Alur pembahasannya itu kita lihat dulu apa itu penghinaan, konsepnya itu seperti apa, baik itu dalam sudut pandang doktrin maupun normatif seperti apa, sehingga nanti kita juga bisa memahami pengertian kritik itu seperti apa, gitu ya. Memahami penghinaan, kritik, kemudian kita bandingkan dua barang ini seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lakukan kontekstualisasi berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kita lihat nanti di sana pandangan hakimnya seperti apa ketika mereka menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan penghinaan, begitu. Baru nanti kita lihat kesimpulannya seperti apa. Nah, yang pertama, doktrin dan norma penghinaan itu seperti apa? Kalau kita merujuk pada pendapat Susilo maupun Muzakir itu adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa unsur penghinaan itu sebetulnya ada dua, ada kehormatan dan ada nama baik seseorang. Ini yang menjadi objek dalam tindak pidana penghinaan, gitu ya. Hal yang sama juga ketika kita merujuk pada sudut pandang normatif berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru, di sana juga tegas dijelaskan bahwa kehormatan atau nama baik itu adalah objek yang dilanggar atau yang menjadi sasaran tindak pidana penghinaan, gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau dalam KUHP lama itu kita menggunakan istilah barang siapa, yang secara teoritis itu berarti itu membatasi bahwa barang siapa itu adalah rechtsperson, naturalis rechtsperson saja, atau orang dalam arti manusia saja. Tapi kalau kita merujuk pada KUHP baru, berarti di sana bisa orang, bisa juga dalam bentuk kelompok yang membentuk diri sebagai badan hukum atau rechtsperson, gitu ya. Itu perbedaannya itu saja, gitu ya. Nah, unsurnya itu seperti apa? Kalau kita misalkan merujuk pada pandangan Profesor Edi O.S. Hirarich, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, itu sering menyebutkan dalam beberapa kesempatan bahwa penghinaan itu fundamentalnya itu sebetulnya ada dua. Pertama dalam menista atau smart, yang kedua adalah menuduh atau laster, gitu ya. Menista itu berarti kita menyampaikan seseorang itu atau menyamakan seseorang itu misalkan dengan hewan, gitu ya. Atau hal-hal buruk yang lain yang menurut anggapan kita adalah atau menurut pandangan masyarakat adalah buruk, gitu ya. Itu menista. Kalau menuduh berarti kita mengatakan seseorang berdasarkan hal-hal yang tidak ada faktanya dan tidak ada datanya sebetulnya. Itu yang disebut sebagai menuduh, gitu ya. Nah, unsur yang nama baik dan kehormatan ini telah disinggung di awal tadi, pandangan Susilo maupun Muzakir, gitu ya. Kemudian dalam bagian ini kita merujuk pada pandangan Muzakir itu yang disebut sebagai nama baik adalah penilaian baik atau buruknya berdasarkan sudut pandang moral. Sudut pandang moral itu apa? Sudut pandang yang berarti intrinsik di dalam manusia, gitu ya. Itu kan ada nilai moral, gitu ya. Kalau kehormatan itu apa? Kehormatan berarti penilaian berdasarkan sudut pandang masyarakat secara komunal atau secara kelompok, gitu ya. Dalam kelompok tertentu misalnya, desa maupun itu daerah dan sebagainya. Nah, kita lanjut.
jenis-jenis penghinaan itu sebetulnya bisa kita kelompokkan dalam berbagai perspektif, tapi kemudian kalau kita merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rakekil ya tahun 2023 itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penghinaan secara umum terhadap individu, yang kedua adalah penghinaan secara khusus terhadap negara atau kelompok gitu ya. Penghinaan secara umum itu ya berarti kita lakukan penghinaan terhadap seseorang gitu ya, individu gitu ya. Ada pencemaran di sana, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, maupun pencemaran orang mati. Pasal-pasalnya sudah jelas saya cantumkan di sana dalam KUHP baru. Jadi ini jenis-jenis penghinaan ini kita terbatasi saja untuk KUHP baru gitu ya, karena yang sebentar lagi akan digunakan gitu ya. Kalau dalam KUHP lama barangkali kita sudah mengetahui gitu ya. Nah, pencemaran itu apa sih yang disebut sebagai pencemaran? Berarti kita yang melakukan penghinaan terhadap seseorang dengan cara membandingkan misalkan dengan tadi hewan atau dengan sesuatu yang buruk gitu ya. Kalau fitnah ya tadi tuduhan ya, laster gitu ya, tuduhan. Nah, selanjutnya penghinaan ringan ini gradasinya ada aja yang rendah, tapi sebetulnya dia sama saja konsepnya dengan tuduhan maupun penistaan gitu ya. Yang keempat adalah pengaduan fitnah. Pengaduan fitnah itu kita mengadukan kepada kepolisian seseorang atas dasar dan fakta dan perbuatan atau peristiwa yang sebetulnya tidak dilakukan oleh orang itu gitu ya. Orang yang kita adukan gitu ya. Makanya itu pengaduan fitnah. Persangkaan palsu, kita melakukan kita mengatakan sesuatu di hadapan umum yang sebetulnya itu tidak terjadi gitu ya. Lah, yang terakhir adalah pencemaran orang mati. Pencemaran orang mati itu berarti subjek yang menjadi korban itu adalah orang yang sudah meninggal. Itu masih dilindungi dalam hukum pidana. Mari kita menuju ke bagian yang kedua adalah penghinaan khusus terhadap negara atau kelompok. Di sana ada beberapa hal. Yang pertama adalah penodaan terhadap simbol negara. Simbol negara itu apa saja? Bisa bendera, bisa lambang, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan negara gitu ya. Bentuknya seperti apa? Bisa kita misalkan mencoret-coret lambang negara dan sebagainya, itu penghinaan terhadap simbol negara. Jadi tidak hanya dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk ekspresi kita, dalam bentuk tindakan gitu ya. Nah, yang kedua, subjek yang bisa menjadi korban adalah pemerintah atau lembaga negara dalam arti pejabat atau jabatan gitu ya. Bisa presiden, bisa kepala daerah, bisa anggota dewan dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu bisa golongan penduduk. Golongan penduduk itu bisa berdasarkan ras, etnis ya. Bisa berdasarkan orang kelompok dalam daerah tertentu misalnya, kelompok agama misalnya, itu adalah golongan penduduk. Nah, yang terakhir ya jadi cuma tiga ya. Jadi bisa penodaan terhadap simbol negara, bisa pemerintah atau lembaga negara, dan yang terakhir adalah golongan penduduk. Itu adalah penghinaan secara khusus ya. Kita lanjut pengertian kritik. Jadi secara etimologis itu berarti secara istilah ya. Peristilahan itu berasal dari bahasa Yunani kritikos. Artinya membedakan dari yang lain. Pemahaman ini bisa kita gambarkan sebagai ada orang yang mengajukan tesis barangkali, itu kemudian kita mengajukan antitesis terhadap tesis yang diajukan oleh orang lain, sehingga di sana pasti ada analisis ya yang nanti bisa dibandingkan antara tesis dan antitesisnya. Itu ini juga berkaitan dengan pemahaman yang kedua berdasarkan bahasa Yunani kuno itu krites, yang artinya adalah memberikan pendapat atau analisis. Nah, kedua, secara terminologis berarti secara pemahaman ya, hermeneutik itu criticism dari bahasa Inggris yang berarti hakim, pengambil keputusan atau pengkritik. Nah, kalau kita kontekstualisasi dalam konteks di Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kritik adalah kecaman, tanggapan, atau kadang-kadang disertai juga dengan pertimbangan baik buruknya hasil karya atau pendapat. Sejalan dengan tadi, tesis, antitesis, itu harus disertai dengan analisis gitu ya, atau pendapat. Nah, kalau kita merujuk pada pandangan Mertes maupun Hasaubah, sebetulnya di sana bisa kita tarik kesimpulan berpikir kritis maupun kritik itu sendiri adalah proses bernalar yang dilakukan oleh otak kita tentu saja berdasarkan informasi yang dengan tujuan untuk mengevaluasi disertai dengan sikap reflektif kita terhadap satu hal.
Kalau ada tesis, kita melakukan refleksi berdasarkan di tesis gitu ya, supaya kita nanti bisa mencari sudut pandang yang tepat gitu ya, untuk misalkan melakukan kebijakan dan sebagainya. Itu kalau dalam arti konteks sehari-hari kita, misalkan mahasiswa mengkritik pemerintah gitu ya, itu kan harus ada sikap reflektif pemerintah juga, nggak boleh dia semena-mena untuk melakukan suatu kebijakan gitu. Nah, Hasoba juga sama ya, jadi keduanya itu secara evaluatif, secara berkualitas, dengan penyampaian yang sistematis. Itu kritik. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, itu kasus-kasus penghinaan. Jadi di tahun 2002 ada kasus menarik yang di sana melibatkan penerbitan Harian Rakyat Merdeka. Di sana pernah memuat surat kabar yang isinya, yang judulnya adalah Akbar Sengaja Dihabisi, Golkar Nangis Darah. Di sana berisi gambar Akbar Tanjung yang tanpa baju, berkeringat, dan badannya itu dipenuhi pasir gitu ya pada waktu itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi waktu itu, pemimpin redaksi dari Rakyat Merdeka itu ditarik ke pengadilan, dipidanakan, terus kemudian di sana dijatuhi pidana penghinaan. Dianggap menghina, dalam arti ini berarti majelis hakim menganggap bahwa itu adalah penghinaan. Apa landasan hakim? Landasan hakim itu ada setidaknya 4 hal. Pertama, menganggap bahwa pemuatan gambar Akbar Tanjung dalam surat kabar itu tidak relevan dengan berita yang disampaikan atau pesan yang disampaikan gitu ya. Di sisi lain itu juga dianggap berlebihan dan tidak proporsional. Yang terakhir adalah merugikan orang lain. Itu ya unsur-unsurnya ya. Jadi pemimpin redaksi ini kan dia bertanggung jawab atas filterisasi kapan suatu surat kabar dianggap layak atau tidak layak untuk diterbitkan, itu ya pemimpin redaksi. Makanya di sini yang jadi terpidana adalah pemimpin redaksi. Nah, kemudian yang kedua ada kasus yang terbaru. Kalau kita misalkan bandingkan dengan kasus Haris Fathia yang terjadi di tahun 2023 itu, dia membuat podcast yang di sana isinya adalah pemaparan mengenai seseorang namanya Luhut Binsar Panjaitan, ya, menteri di era kabinet Joko Widodo. Di sana Haris dan Fathia itu menyampaikan bahwa Luhut Binsar Panjaitan ini, yang di sana juga disebut sebagai Lord atau disebut sebagai Lord ya, Lord, itu dianggap terlibat dalam investasi mengenai pertambangan ya, proyek-proyek pertambangan gitu. Nah, di sana Luhut Binsar Panjaitan itu tidak terima, akhirnya melaporkan kepada kepolisian. Akhirnya apa? Majelis hakim menyimpulkan dan memutus bahwa Haris dan Fathia tidak terbukti melakukan tindak pidana penghinaan. Apa sih bedanya dengan yang kasus pertama? Di sini majelis hakim menganggap bahwa kata Lord yang disebut oleh Haris dan Fathia dalam podcast itu kan berarti yang mulia. Yang mulia itu berarti merujuknya bukan Luhut secara personal, tetapi Luhut dalam kapasitasnya menjalani jabatan sebagai menteri. Itu yang pertama. Di sisi lain, perbincangan yang dilakukan di dalamnya itu dia berdasarkan analisis secara ilmiah. Artinya di sana juga terbukti bahwa apa yang diperbincangkan oleh Haris dan Fathia itu berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh sejumlah LSM. Itu yang menjadikan hakim berkesimpulan bahwa Haris dan Fathia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana gitu ya. Nah, berdasarkan dua kasus ini sebenarnya kita bisa melakukan inferensi, melakukan kesimpulan bahwa perbedaan antara penghinaan dan kritik. Nah, ini akan disampaikan di sini nih kesimpulan. Jadi kritik dan penghinaan itu sebetulnya dia adalah bentuk ekspresi dalam bentuk rasional maupun emosional yang disampaikan oleh lisan maupun tulisan. Bisa dalam bentuk konvensional, tulisan tangan, koran, bisa juga dalam bentuk digital, dalam media sosial dan sebagainya. Nah, kedua yang perlu disampaikan kesimpulannya adalah kritik dan penghinaan itu bermula dari pemahaman bahwa setiap orang itu dia punya hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berpikir, dan sebagainya.
Tapi kembali lagi saya sebutkan di awal tadi, kalau itu tidak dibarengi dengan pemahaman kita terhadap pendapat dan kritik, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ketiga, kritik itu harus berdasarkan data dan fakta. Apalagi kajian ilmiah itu isinya adalah data dan fakta. Sedangkan penghinaan tidak memerlukan data dan fakta. Dia menggunakan emosi saja itu bisa. Misalkan Anda adalah B itu misalkan hewan dan sebagainya. Nah, itu kan emosional. Nah, kemudian yang keempat adalah 2 bentuk penghinaan itu bisa menuduh dan menista. Pendapat dari Eddie Hidalgo gitu ya. Yang terakhir, penghinaan dapat dilakukan kepada individu, itu subjek korbannya bisa individu, bisa negara maupun kelompok orang. Saya kira itu materi pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjelaskan sedikit banyak mengenai penghinaan dan kritik, sehingga kita bisa menjadi mawas diri, bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, baik itu melalui lisan maupun tulisan, baik itu dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.